Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita akan menaikkan setiap permohonan-permohonan doa kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan doa kita, mari kita terlebih dahulu mendasari setiap permohonan-permohonan doa kita dengan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-22. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai jemaat di Laodikia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Kembali kami datang ke hadapan Tuhan untuk menaikkan setiap permohonan-permohonan doa kami. Sebelum kami akan menaikkan permohonan-permohonan doa kami kepada-Mu ya Bapa, kami terlebih dahulu akan mendengarkan firman-Mu dari Wahyu pasal yang ketiga, berbicara mengenai jemaat Laodikia. Tuhan tolong berkati sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini ada sesuatu kebenaran yang baru yang boleh kami terima. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Laodikia adalah jemaat yang boleh dikatakan sangat sering kita dengar atau bahkan sering menjadi bahan olok-olokan karena jemaat ini disebut sebagai jemaat yang suam-suam kuku. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat ini dikecam oleh Tuhan dengan berkata bahwa mereka itu suam-suam kuku. Mereka dikatakan suam-suam kuku karena mereka sudah berada pada zona nyaman, di mana mereka merasa bahwa apa yang mereka miliki, kekayaan yang mereka miliki, itu sudah cukup untuk mereka. Bahkan mereka dengan pongahnya, dengan sombongnya berkata bahwa mereka tidak butuh yang lain. Bahkan mereka tidak butuh Kristus lagi dalam hidup mereka. Ketika jemaat ini ditegur oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang melarang, orang-orang yang benar-benar malang nasibnya. Kenapa dikatakan malang nasibnya? Karena Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa manusia itu ada yang namanya manusia jasmani dan ada yang namanya manusia rohani. Ketika manusia jasmani kita mungkin segala kebutuhannya terpenuhi, itu baik, itu bagus. Namun jika hanya manusia jasmani kita saja yang terpenuhi kebutuhannya, sementara manusia rohani kita tidak terpenuhi, bahkan tidak tersentuh sama sekali, maka Bapak Ibu Saudara, inilah yang disebut bahwa mereka itu benar-benar malang nasibnya oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa apa yang ada pada kita, apa yang telah kita peroleh saat ini, itu semua bersumber dari Tuhan. Itu semua adalah pemberian Tuhan. Bahkan saya mau mengatakan kepada kita ini hanyalah pengelola dari segala yang ada pada kita. Kenapa? Karena itu mutlak adalah pemberian Tuhan. Kalau itu adalah pemberian Tuhan dan kita hanyalah pengelolanya, maka seharusnya kita tidak berbangga diri, tapi kita seharusnya mengucap syukur karena Tuhan memberikan kepercayaan yang besar untuk kita
mengelola apa yang ada pada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola, sesungguhnya itu tidak hanya berbicara mengenai kebutuhan jasmani, tetapi juga harus berbicara mengenai kebutuhan rohani. Kenapa? Karena di dalam hidup kita ini, mungkin ketika nanti kita berkata bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, atau mungkin berkata bahwa saya ini sudah cukup dan tidak butuh Tuhan lagi, mungkin kita berkata yang lain. Memang sering terjadi begitu Bapak Ibu Saudaraku. Ketika susah datang mencari Tuhan, bahkan meminta permohonan-permohonan doa di gereja kepada hamba Tuhan, meminta supaya didoakan, supaya memperoleh pekerjaan, supaya diberkati Tuhan. Tapi seringkali manusia lupa, ketika dia telah memperoleh pekerjaan, ketika dia telah memperoleh berbagai-bagai segala yang namanya materi di dalam hidupnya, lupa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang tidak Tuhan kehendaki. Dia mau kita berbagi, Dia mau kita bisa mengucap syukur, Dia mau bahkan kita bisa melihat bukan hanya kebutuhan pada saat hidup di dunia ini, tapi juga bisa kita melihat kebutuhan setelah kita meninggalkan dunia ini, yaitu ketika kita kembali kepada pencipta kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak hanya hidup di dunia ini, masih ada kehidupan di luar atau sesudah kita hidup di dunia ini. Kalau masih ada kehidupan sesudah kita hidup di dunia ini, maka Bapak Ibu Saudara, untuk memperolehnya itu, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Kita harus datang kepada Dia. Di ayat yang ke-20 di sini dikatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku." Malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita buka hati kita. Kita izinkan Tuhan masuk ke dalam hati kita. Kita izinkan Tuhan masuk ke dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Bahkan kita izinkan Tuhan yang mengurus segala sesuatu di dalam hidup kita, keluarga kita, bahkan kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengizinkan Dia masuk kepada hidup kita, maka setiap permohonan-permohonan doa yang akan kita sampaikan kepada Dia, saya yakin dan percaya Dia Tuhan yang Maha Mendengar akan mendengar dan menjawab setiap seruan-seruan doa kita. Yang penting Bapak Ibu Saudaraku, mari buka pintu hati kita, buka pintu rumah tangga kita, keluarga kita, supaya Tuhan turut campur tangan, hadir dan memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita terima kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah kiranya kebenaran ini menjadi satu pedoman untuk kita menaikkan doa-doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Jika Engkau boleh menasihati jemaat Laodikia karena mereka suam-suam kuku, biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau tidak mendapati kami bahwa kami adalah jemaat yang suam-suam kuku. Sebab kami pada malam hari ini rindu Tuhan Yesus membuka pintu hati kami, rumah tangga kami, keluarga kami, bahkan kehidupan kami, mengundang Engkau hadir, sehingga Engkau boleh memberkati, bahkan Engkau boleh senantiasa menuntun, memimpin kehidupan kami pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya kebenaran firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam setiap menaikkan permohonan-permohonan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati.